di sini banyak muka-muka lama yang sudah yang sudah berjibaku tes baru berhasil pada tahun akademik ini ya. Ya alhamdulillah ya, bersyukur. Baik ya, kita mulai saja ya. Saya sudah share link untuk absensi ya, absensinya. Siap. Ya, absensinya nanti silakan saudara absen, itu membuat bukti perkuliahan ya. Jadi kita bincang-bincang aja dulu ya berkaitan dengan materi anatomi seksional ya, seksional anatomi atau cross seksional anatomi yang sebenarnya ini merupakan hal yang sudah familiar ya, yang sudah dekat dengan teman-teman semua ya. Saya ini menggantikan Bu Mayarani almarhum ya, jadi seharusnya tahun-tahun yang lalu ya, sebelumnya itu Bu Mayarani dengan Pak Win ya, berhubung beliau sudah menghadap ilahi ya lebih dulu, semoga Allah mengampuninya dan menerima amal ibadahnya dan tempat yang banyak. Mungkin di ini aja dulu ya, di mute dulu ya, di mute speakernya di mute. Jadi saya bertim dengan Pak Win ya, Pak Win. Nanti kita akan bahas ya, sebelumnya kita akan tayangkan dulu silabusnya ya, silabusnya. Nah ini ya, ini silabusnya sama dengan yang mahasiswa D4 yang reguler ya. Jadi kalau di mahasiswa D4 reguler ini dia dapatnya di semester 5 ya. Tapi di D4 ahli jenjang atau sarjana terapan ahli jenjang itu kita dapat atau kita masukkan di dalam semester ganjil ya, semester ganjil atau semester 1 ya, semester, karena kan 3 semester ya, semester ganjil di tahun pertama ya. Jadi judul mata kuliahnya itu anatomi seksional. Oh, ada yang masuk ya. Saya ini dulu ya, saya submit dulu. Nah, capaian pembelajarannya itu setelah mengetahui perkuliahan mata kuliah ini, waduh, masih ada yang masuk lagi. Ya sambil submit yang join. Yang pertama itu mengetahui struktur anatomi pada berbagai potongan sagital, koronal, dan aksial pada sistem saraf pusat kepala ya. Ya ini biasanya otak nih ya. Kemudian toraks ya. Kemudian abdomen, pelvis, muskuloskeletal. Nah ini masuk ekstremitas ya, dan vertebrae ya. Nah itu yang menjadi pokok bahasan pada mata kuliah anatomi seksional atau cross seksional anatomi. Ya sambil sapit ya, kasihan yang sudah join, yang akan join. Kemudian dapat menentukan irisan-irisan yang diperlukan bagi evaluasi tiap-tiap organ tubuh ya. Dan ini sudah familiar ya teman-teman ya di lapangan. Kemudian dapat menentukan posisi-posisi irisan secara tepat bagi evaluasi tiap-tiap organ tubuh dan dapat mengidentifikasi tiap-tiap irisan organ-organ tubuh. Kemudian deskripsinya bahwa mata kuliah ini membahas struktur anatomi tubuh dan organ tubuh dalam tampilan potong lintang ya, atau seksional atau irisan yang sangat bermanfaat dalam melakukan pemeriksaan imaging diagnostik, CT scan, MRI, dan USG ya. Nah nanti aspek yang dinilai ya ini tentang pengetahuan. Nah ini pengetahuan kan bisa dilakukan dengan ujian ya. Kemudian sikap dan keterampilan ini praktek di lapangan lah nanti ya pada saat PKL.
Kemudian komponen penilaiannya adalah kehadiran. Ya. Nah ini tugas, kemudian kuis jika ada kuis nanti, kemudian UTS dan UAS. Nah ini nanti digabung sih ya, kehadiran, tugas, kuis. Ini digabung jadi tugas harian ya, atau tugas kelompok ya. Nanti kita ada kuis aja ya, per session kita adakan kuis. Jadi nanti per session maksudnya nih per pokok bahasan, misalnya pokok bahasan anatomi cross sectional kepala. Nah, setelah selesai kita kuis ya. Kuisnya nanti tidak semuanya, kalau semuanya banyak banget ya, paling beberapa gitu ya. Kemudian setelah kita menyelesaikan toraks ya, anatomi cross sectional toraks, nah kita kuis. Kemudian setelah selesai kita anatomi seksional ekstremitas atau muskuloskeletal ekstremitas atas, selesai kita kuis. Nah setelah itu dilakukan UTS keseluruhan ya. Nah itu adalah nilainya. Jadi nanti nilai kuis, tugas dan UTS serta nilai UAS ya. Nah jadi nanti ini prosentasenya ya. Jadi ada kehadiran itu sebagai syarat UAS ya. Jadi ini sebenarnya kehadiran sebagai syarat administrasi mengikuti UAS. Jadi harus wajib hadir 80% ya dalam 14 kali tatap muka. Nah, ini tugasnya itu nanti ada 20%, kuis 5%, keaktifan. Nah, ini sih masuk dalam ujian harian itu ya. Jadi ini nanti nilai ujian harian itu meliputi tugas, kuis, dan keaktifan. Kemudian nanti ujian tengah semester ini bobotnya 2 ya. Ini nanti tugas, kuis, respons keaktifan itu bobotnya 1. Kemudian ujian akhir semester bobotnya ini 3 ya, atau 50% sih sebenarnya ya. Nah, kalau praktek ini kan di PKL nanti ya. Jadi nanti nilainya ujian harian meliputi tugas, kuis, keaktifan, kemudian UTS bobotnya 2, kemudian UAS bobotnya 3. Nah itu nanti dijumlahkan ya, dibagi 6 ya itu. Oke, kita lanjut untuk kegiatan pembelajarannya ya. Nah pada pertemuan pertama kita akan bahas tentang pendahuluan, kemudian silabus, kesepakatan kontrak kuliah, nah tentang pengertian tentang anatomi cross seksional ya nanti di pendahuluan ini ya. Nah kemudian pertemuan berikutnya tentang anatomi potong lintang aksial pada sistem saraf pusat di kepala ya atau di otak ya. Nanti bisa kemudian berikutnya tentang sagital ya, bisa juga nanti aksial sagital koronal ya dalam 2 session ya. Nah kita masuk nanti ke leher ya, kemudian atau servikal, kemudian nanti masuk ke torak, dan ini ada satu lagi nih sisipan yang muskuloskeletal yang harusnya Pak Win, cuma Pak Win melimpahkan ke saya yang untuk ekstremitas atas. Jadi nanti di dalam 7 kali pertemuan ini nanti ada pokok bahasan tentang muskuloskeletal yang berkaitan dengan ekstremitas atas ya. Seharusnya muskuloskeletal itu Pak Win, tapi kemarin saya sudah komunikasi dibagi 2, jadi saya akan menyampaikan yang muskuloskeletal tentang ekstremitas atas dan Pak Win yang akan menyampaikan muskuloskeletal ekstremitas bawah gitu ya. Nah kemudian di pertemuan ke-8 tuh nanti kita UTS ya. UTS ya multiple choice lah, atau bisa juga isian ya. Jadi nanti ada seperti mata kuliah anatomi osteologi ya. Jadi nanti ada gambar, kemudian ada nomor-nomornya, nanti saudara tinggal isi. Atau nanti bisa saya modifikasi di Google Form lah gitu ya. Nanti ada gambar, terus nanti jawabannya apa gitu ya. Oke, kemudian
Masuk di pertemuan ke-9 nih, anatomi potong lintang pada abdomen. Nah, ini masuk Pak Win. Jadi setelah UTS nanti Pak Win yang masuk ya. Tim Pak Win, kemudian pertemuan ke-10-nya masih abdomen, kemudian pelvis ya. Kemudian nanti masuk muskuloskeletal. Kemudian kolumna vertebralis ya. Tuh ya. Nah, setelah itu pertemuan yang terakhirnya adalah UAS. Ya, UAS itu adalah gabungan dari, bisa juga nanti saya mau komunikasi dengan Pak Win apakah UAS-nya itu adalah pokok bahasan yang mulai yang Pak Win pegang ya, jadi UAS-nya jadi tidak numpuk di akhir perkuliahan gitu ya. Karena kan yang UTS-nya kan sudah kita uji gitu ya di yang mata kuliah yang pokok bahasan kepala, torak, dan ekstremitas atas ya. Tuh. Nah, nanti saya komunikasi dengan Pak Win ya. Nah, itu ya, jadi nanti yang akan kita bahas ya. Nah, sumber kepustakaannya nanti saya akan kirimkan kepada teman-teman semua ya. E-book-nya ya. Jadi e-book itu ada beberapa e-book ya, ada yang tentang cross-sectional anatomi CT MRI ya, dan USG itu ada tiga jilid ya, ada 3 jilid, buku 1, 2, 3. Kemudian ada juga satu tentang ini dia bukunya nih. Ini bukunya human sectional anatomy ya, Atlas Body Section, CT and MRI Image ya, edisi ketiga. Ini nanti saya kirim ya, saya kirim ke grup ya, nanti saudara bisa download ya. Kemudian ada lagi buku, banyak nih buku. Nah ini ya, Pocket Atlas Sectional Anatomy volume 1 ya, volume 2 dan volume 3. Nanti saya kirim ke teman-teman semua ya. Ini untuk bacaan aja, atau untuk kalau mau dicetak silakan dicetak ya. Bagus, lebih bagus ya. Tapi kalau mau dalam bentuk e-book juga nggak apa, dalam bentuk e-book ya. Nah, ini volume keduanya ya. Ini Pocket Atlas Sectional Anatomy CT MRI ya. Nah, ini jadi sudah ada semua. Kemudian yang volume ketiga. Jadi ini dibagi-bagi, dia bagi-bagi regional. Nah, kalau ini kan spine, ekstremitas, dan sendi ya. Kalau yang kedua ini tentang apa nih? Nah, yang kedua tentang torak, abdomen, dan pelvis. Yang pertama tentang kepala dan leher. Nah, ini yang memperkaya teman-teman untuk ya pengetahuan tentang anatomi seksional. Ya. Nah, saya juga punya nih, ada apa namanya software Atlas of Anatomy. Ini nanti buat teman-teman juga nih, saya kasih ya, Atlas of Anatomy ya. Kelihatan nggak? Tidak kelihatan, ya? Pak. Tidak kelihatan. Belum ada, Pak. Presentasinya tidak muncul, Pak. Yang ini kelihatan nggak? Atlas of Anatomy. Enggak. Belum di-share screen. Belum ya? Yang belum, tadi Pak, belum. Tadi. Yang buku-buku kelihatan ya? Belum ada, Pak. Oh, yang buku tadi kelihatan ya? Kelihatan, Pak, yang buku tadi. Oh, yang kelihatan. Sekarang yang ini belum ya? Atlas Anatomi belum ya? Kelihatan, Pak. Oh, sebentar. Kelihatan, Pak. Sebentar. Saya keluar dulu. Sebentar, nih ada yang masuk nih, banyak nih. Oke, siap. Nah, saya share screen tentang software ya.
Saya buka. Nah, kelihatan nggak? Tampil nggak? Yang ini kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan Pak. Tampil Pak, tampil. Atlas of Anatomy ya. Nah ini persembahan dari Ultravis ya. Ini saya juga lupa nih dapat dari mana, pokoknya saya punya. Nah jadi ini di sini kita bisa lihat ya, nih kalau misalnya saya klik enter ya. Nah ini di sini ada Atlas of Anatomy Bisectional Imaging ya. Dari mulai ini udah tampil ya. Sudah tampil Pak. Sudah Pak, sudah. Chest, nih, yang torak, abdomen, head and neck, ya, muskuloskeletal, vaskuler, nervous system. Ya. Nah di sini, misalnya kita chest. Nah ini dari dada ini macam-macam, di mediastino. Ini kita klik ya, misalnya mediastino. Nah tuh kelihatan nggak? Tampil nggak? Kelihatan Pak. Tampil Pak. Kelihatan Pak, kelihatan. Ini torak nih ya. Ini torak dari konvensional. Nah, jadi nanti kita bisa belajar, oh ini gambar apa nih? Oh ini trachea. Enak kan? Oh, ini apa nih? Arcus aorta. Sini apa nih? Arcus vena azygos. Nah, di sini apa? Oh, ini arteri pulmonari kiri ya, left pulmonary artery. Ini nih apa nih yang hitam? Oh, gastric fundus ya, gitu. Nah, ini dari sisi, jadi ada banyak nih. Ini yang pertama, kedua lateral ya. Ini kan yang konvensional ya. Tiga, ini apa nih di sini? Ini line ya, paratracheal kanan ya. Ini di sini nih kan ada mediastinum junction, para aorta ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat mau dari gambar CT bisa di sini. Nah, gambar CT-nya dari potongan pertama torak nih ya. Potongan pertama, nah di sini banyak nih. Contoh nih yang hitam nih apa nih? Oh, ini trachea. Ini apa nih? Oh, corpus vertebrae, torakal pertama. Apalagi misalnya ini yang ini nih. Oh, clavicula. Ini juga clavicula pasti ya. Nah ini apa? Sternocleidomastoid. Ini muskulus nih, ini sudah muskuloskeletal ya. Nah itu ini di potongan aksial kraniokaudal. Kemudian potongan koronalnya lihat nih. Jadi di sini ada 45 gambar ya untuk yang potongan aksial ya. Ini baru potongan pertama, potongan kedua, ketiga, keempat, terus nah ya. Nah di sini ada nih organ-organ ini apa nih? Oh, trunkus vena brachiocephalic kiri. Ini pasti kanannya ya kan. Nah ini apa nih? Oh ini arteri karotid komunis sinistra ya, atau kiri. Ini arteri vertebrae kiri ya. Nah, ini apa di sini nih ada? Oh, esophagus. Oh, ini pasti tulang belakang ya, vertebrae body ya. Corpus vertebrae torakal keempat. Yang hitam apa nih? Trachea tadi. Ini tadi sudah ya, esophagus. Nah, ini apa ya? Ini bisa untuk belajar ya. Silakan nanti saya kirim. Tapi kalau ini kayaknya dikirim bisa ya. Saya sudah coba tadi saya kirim ke WA group, kemudian Anda download dulu di laptop. Karena kalau kalau di HP itu kayaknya nggak bisa buka ini. Dicoba aja, mungkin ada programnya yang bisa membuka sistem ini ya. Gitu. Nah ini nanti 3 dimensinya kita lihat. Nah ini 3D-nya potongan apa nih? Potongan 3D ya, potongan koronal. Ini ada 50 gambar ya, bisa kita lihat. Ini bisa kita cek, oh ini apa nih gambarnya, ya, kostal, ya, kartilago. Ini apa nih, ini kan potongan koronal pertama dari mulai depan ya, kemudian nanti ke belakang, terus ya kan. Nah ke dalam ini terus nanti toraknya kelihatan ya.
Nah, ini kan sudah kelihatan nih, di sini ada aorta, di sini ada atrium ya. Di sini ada kardiak ya. Terus kita lihat terus sudah. Nah, ini kalau ini kan jantungnya lengkap nih, ada ventricle ya. Di sini ada atrium sama nih ya. Nah, di sini ada aorta ya. Ini kan potongan dari koronal. Kemudian di sini ada potongan sagital ya. Ini ada 58 gambar ya. Ini bisa saudara pelajarin nih. Ini sangat bagus banget untuk ini ya, untuk mahasiswa ataupun untuk para radiografer ya. Di sini sudah ada sih, tapi kan di sini ini anatomi poinnya ya, di sini kan musculus trapezius, di sini ada musculus supraspinous ya. Nah, kalau ini kan jelas nih liver ya, besar ya. Nah, ini bisa buat bahan pelajaran ya. Nah, ini yang 3 dimensinya, bisa kita lihat 3 dimensinya tuh ya. 3D-nya ya, 3D-nya. Nah, itu ya. Jadi ini ada macam-macam ya. Ini MRI. Nah, ini MRI, ini gambar MRI-nya nih ya. Aksial. Kemudian potongan koronalnya, T1 sequence, kemudian potongan sagital ya. Ini kita bisa lihat gambarnya ya. Ini sangat bagus. Kemudian abdomen, bisa ada abdomen. Nah, ini abdomen lebih banyak ya. Bahkan kalau abdomen itu ya, ada sih potongan yang dalam gambar USG-nya ya, di mana ya? Di muskuloskeletal apa ya? Jadi muskuler ya. Jadi ada gambaran, sebenarnya ada gambaran yang USG-nya itu di mana. Saya pernah lihat ya di abdomen, coba. Abdomen cuma ini aja, upper abdomen. Nah, di sini ada USG-nya nih ya, yang abdomen ya. Jadi ada CT, MRI, dan USG ya. Jadi misalnya kita klik di USG. Nah, ini ya. Jadi ada gambar USG di abdomen ya. Nah, ini gambar apa nih? Vena splenic ya. Di sini spleen. Kemudian di sini ada arteri splenic ya. Nah, ini ada margin inferiornya. Ini di sini ada border ya. Nah, ini ada diafragma. Bisa kita pelajari nih di sini ya. Nah, ini gambar abdomen, potongan koronal ya. Nah, ini ada vena di sini, spleennya, ini tadi diafragma ya. Bordernya. Nah, ini ada flexura ya, kolon flexura bagian spleen ya. Oke, nah ini nanti saya kirim ya untuk bahan belajar buat belajar saudara. Jadi itu ada 3 ya yang akan dijadikan bahan untuk belajar pengkayaan untuk teman-teman semua ya. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Sebentar. Oke ya nih. Masuk ke pendahuluan. Oke ya. Mata kuliah kita adalah anatomi cross-seksional ya. Nah, tujuan mempelajari anatomi cross-seksional tadi sudah saya jelaskan di dalam silabusnya sebagai media visual
untuk memfasilitasi pemahaman tentang struktur organisasi dari tubuh manusia ya. Sebagai persiapan untuk mempelajari anatomi computed tomography, CT, MRI, dan USG ya. Di radioterapi juga ada juga ya sectional anatominya ya. Nah, kalau kita lihat ya dasar-dasar anatomi, kita kembali ke sebentar nih, ada yang ini ya. Ada yang masuk. Ya. Nah, kalau kita lihat kan struktur tubuh manusia menghadap ke depan ya. Nah, ini di sini ada bagian-bagiannya. Anatomi manusia merupakan ilmu tentang struktur tubuh manusia ya. Bahwa kata anatomi kan berasal dari bahasa Yunani yang berarti memotong-motong ya. Nah, ahli anatomi mempelajari hubungan antara bagian tubuh sebagai bagian struktur suatu individu ya. Jadi anatomi itu potongan-potongan atau alat tubuh ya, alat tubuh atau organ-organ ya. Ini kan kalau kita lihat di sini ada di dalam tubuh manusia itu terdiri dari ada sistem pembuluh darah ya, ada sistem kerangka, ada otot, tendon otot ya, arteri ya kan sistem pembuluh darah, dan persarafan juga ada ya, persarafan ya. Nah, jadi artinya kalau anatomi kan kita mempelajari tentang alat-alat tubuh ya. Kalau fisiologi kita mempelajari tentang fungsinya ya. Kita secara ini dulu apa istilahnya, kita shopping ya, window dulu apa perjalanan sejarah fisiologi ya, anatomi fisiologi ya. Nah, ini kan tingkat organisasi dalam tubuh ya, ada terdiri dari atom, molekul, kemudian makromolekul, organ, sel, jaringan, ya, kemudian membentuk organ. Organ-organ ini kan terdiri dari jaringan, sel, dan lain-lain. Nah, ini membentuk satu sistem organ ya, yang merupakan satu kesatuan sistem. Jadi ada contoh misalnya sistem pencernaan ya kan, pencernaan dari mulai mulut gitu kan, dari mulut, kemudian dari osofagus, terus kemudian lambung ya, gaster, kemudian usus halus, kemudian usus besar, sampai ke rektum dan anus. Nah, itu kan merupakan satu sistem, dan sistem itu kan tidak hanya organ-organ apa kumpulan organ, tetapi juga ada persarafannya ya, sistem persarafannya. Kemudian peredaran darahnya ya, sistem peredaran darah. Jadi antara sistem-sistem itu bekerja menjadi suatu yang namanya saluran ya, tractus digestivus ya. Jadi tractus digestivus itu kan terdiri dari kumpulan organ-organ, sistem ya, sistem pencernaan, sistem persarafan, sama sistem peredaran darah. Nah, ini semua bersatu menjadi organisme ya. Nah, kita lihat sistem organ itu terdiri dari, nah ini ada integumen atau yang berfungsi sebagai proteksi ya. Biasanya integumen itu kan kulit ya, kulit. Nah, mengatur suhu tubuh, mengatur tempat reseptor kulit ya. Kemudian sintesis vitamin D ya. Ini kan kalau sekarang ini lagi ngetren ya. Berjemur di ya, itu berjemur juga ada perbedaan, ada yang jam 7, jam 8 sampai jam 10, ada yang jam ya pokoknya ada jam 10 sampai jam 12 ya, itu silakan aja berdasarkan referensinya ya. Nah, ini kemudian mencegah kehilangan air. Rangka sebagai fungsi pendukung dan proteksi ya, tempat diproduksinya sel darah ya. Kemudian penyimpanan kalsium dan fosfor, sistem pergerakan tubuh. Ya. Otot itu fungsi pergerakan tubuh, menghasilkan panas ketika otot berkontraksi. Ya.
Nah ini otot-otot nih teman-teman kita sudah pernah pelajari ya ketika pada saat D3 ya. Nah, semua otot-otot nih pelajaran tentang otot, anatomi otot ya. Syaraf ya, sistem pengaturan yang mengontrol pergerakan tubuh ya, berespon terhadap rangsangan sensorik ya, membantu mengontrol sistem lain dalam tubuh ya. Kalau misalnya dalam sistem pencernaan kan dia juga mengontrol ya, kalau mulut ya, mulut itu bisa kita kontrol ya. Kita mau makan, kita mau nggak makan, kita bisa kontrol ya. Makan, ayo kita makan. Kalau kita lapar, dari syarafnya, oh kok jadi lapar nih, kita punya respon tubuh kita, oh harus makan kan, kita makan. Dan itu kita bisa kontrol syaraf di mulut ya. Kita mengunyah atau tidak mengunyah kan kita bisa kontrol ya. Nah kalau di lambung, nah itu udah syaraf otonom ya, jadi dia nggak bisa kita mengontrol syaraf di lambung ya. Jangan ngunyah, jangan dilakukan ya proses gitu, nggak bisa ya. Tapi kalau yang di mulut, yang di tangan kita masih bisa kontrol ya. Kaki ya, kan ada saraf-saraf yang tidak kita bisa kontrol ya. Di jantung juga kan tidak bisa suruh jantung berhenti, nggak bisa ya. Suruh sistem peredaran darah berhenti, nggak bisa. Itu yang saraf otonom ya. Nah, jadi saraf itu bertanggung jawab pada kesadaran, kecerdasan, dan ingatan. Kemudian ada sistem endokrin ya, terdiri dari kelenjar dan sel yang menghasilkan hormon yang mengatur pertumbuhan tubuh dan sel. Ya, mengatur kadar kimiawi tubuh, mengatur fungsi reproduksi. Ya. Nah, ini adalah sistem endokrin. Ya. Nah, kemudian ada sistem kardiovaskuler. Nah, ini terdiri dari, ini sebenarnya kardiovaskuler kan khusus sistem peredaran darah ya. Terdiri dari jantung yang berfungsi memompa, yang menggerakkan darah, melewati pembuluh darah, ya, dalam rangka mengantarkan hormon, nutrisi, gas, dan menyerap zat-zat sisa yang nantinya akan dibawa ke jantung melalui pembuluh darah vena ya. Nah, sistem limfatik ini merupakan transport dan saringan limfa cairan interstisial. Jadi cairan darah yang dibawa ya oleh atau yang diedarkan dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh ya. Nah, setelah dimanfaatkan oleh semua organ-organ tubuh manusia ya, kemudian kan sisanya bukan sisa sih, hasil dari metabolisme itu kan sistem darah yang sudah dipakai ya, atau darah yang mengandung karbon dioksida itu akan dibawa oleh vena kan. Nah, ada cairan-cairan yang tidak bisa diserap oleh kapiler ya, kapiler vena. Nah, ini nanti dia dibawa oleh sistem limpa ya, jadi pembuluh limpa yang nantinya semua tuh yang biasanya sih yang mengandung kolesterol ya, mengandung kolesterol. Ini ada yang masuk kayaknya nih. Oke, kita lanjut. Nah, jadi yang berkaitan dengan sistem limpa ya, bahwa cairan-cairan darah yang tidak masuk ke dalam kapiler vena itu dibawa melalui sistem limfa. Nah, nanti dibawa ke atas sampai ketemunya di vena cava superior. Ya. Jadi nanti bergabung masuk ke dalam ventrikel kanan ya, ventrikel kanan, ke atrium kanan dulu, ke atrium kanan, terus baru ke ventrikel ya, ke ventrikel ke atrium kanan atau kiri dari vena cava superior itu masuk ke ventrikel atrium kanan ya, ini kanan,
Jadi kita ngelihatnya kebalik ya. Karena atrium kanan, kemudian nanti dia masuk ke ventrikel kanan ya. Dari ventrikel kanan kan dibawa oleh arteri pulmonalis ya, arteri pulmonalis ke paru-paru kan. Nah, jadi nanti fungsi limpatik ini adalah pembuluh limpatik itu membawa cairan-cairan darah yang tidak bisa diserap oleh vena ya, oleh vena. Jadi nanti bersatu di vena cava superior. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada sistem respirasi ya. Sistem respirasi itu kan bertanggung jawab dalam pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida. Ini adalah fungsi paru-paru ya. Antara darah dan udara di paru-paru. Nah, ini kan biasanya ada, kalau yang sekarang lagi ngetren itu saturasi ya. Saturasi oksigen dalam darah. Dengan oximetri kita bisa lihat ya. Berapa kadar oksigen dalam darah manusia ya. Yang normal kan di atas 97 ya, 97 sampai 100 ya. Kalau di bawah 97, wah itu 95 aja sudah ini ya, sudah kritis ya. Oke, nah kemudian sistem digestif ya. Nah ini pencernaan secara mekanik dan kimiawi ya, berupa bahan makanan ya. Nah, kita nggak bahas secara detail ya tentang sistem digestivus, nanti kita bahas di anatomi cross-sectionalnya ya. Nah ini menyerap zat gizi, kemudian membuang kotorannya. Kemudian sistem urinarius, sistem perkencingan ya, menyaring darah, fungsinya kan menyaring darah dan membuang zat sisa metabolisme dari darah. Ya. Jadi ada biasanya kan kasus benda asing ya, benda-benda asing atau zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu akan disaring ya oleh ginjal, kemudian dibuang melalui sistem perkencingan. Zat sisa yang terkonsentrasi dibuang dari tubuh dalam bentuk urin. Nah, kemudian ada sistem reproduksi pria. Ini menghasilkan sel kelamin laki-laki atau yang kita kenal dengan sperma dan hormon kelamin laki-laki yaitu testosteron. Sistem reproduksi wanita menghasilkan sel kelamin wanita, oosit dan hormon wanita antara lain estrogen dan progesteron. Tempat fertilisasi oosit, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio dan fetus ya. Nah ini kan anatomi, terminologi anatomi ya, posisi anatomi tubuh ya, di mana orang berdiri tegak dengan kedua telapak tangan menghadap ke depan ya, dan bagian kaki ya, punggung kaki berada ke depannya atau di atas bagian superior ya. Jadi beda ya. Kalau misalnya tangan itu kan anteriornya telapak tangan ya. Kalau kaki ada istilah anterior posterior enggak ya, dorsal dan plantar ya, dorsal, bagian dorsal kaki atau punggung kaki dan bagian plantar kaki ya, jadi dorsi plantar atau planto dorsal ya. Kepala lurus dan mata melihat ke depan ke arah pengamat ya. Kemudian kedua lengan pada kedua sisi tubuh dengan telapak tangan menghadap ke depan dan jempol mengarah menjauhi tubuh. Ini posisi normal tubuh manusia menghadap ke bagian anterior ya. Oke, kemudian ini masih terminologi ya. Sebuah penampang adalah permukaan imajiner ya. Jadi sebenarnya garis-garis ini atau garis atau bidang-bidang ini imajiner ya, hayal ya, yang membagi tubuh menjadi bagian-bagian khusus ya. Kan ada 3 penampang anatomi utama ya, ini penampang koronal ya. Itu kan dari patokannya adalah di sini ada sutura koronalis ya. Sutura koronalis ya, yang merupakan penampang koronal yang membagi tubuh manusia menjadi depan dan belakang ya. Penampang koronal, kemudian
penampang transversal itu atau aksial ya, aksial atau transversal membagi tubuh manusia menjadi atas dan bawah ya. Kemudian penampang sagital patokannya adalah sutura sagitalis ya, potongan sagital. Itu penampang sagital membagi tubuh atau organ menjadi kanan dan kiri ya. Jadi ada tiga potongan ya. Nah ini kan ini bagian dan penampang koronal disebut penampang frontal, yaitu penampang vertikal yang membagi tubuh menjadi anterior dan posterior. Nah ini kalau kita lihat ya image-nya ya, image atau gambar potongan koronal berarti kan dia patokannya adalah sutura koronalis ya, jadi memotong bagian organ tubuh depan dan belakang. Kemudian potongan aksial atau transversal ya, itu memotong tubuh atas dan bawah ya, superior dan inferior. Kemudian sagital atau median ya, membagi tubuh organ secara vertikal, membagi kanan dan kiri ya. Jadi potongannya seperti ini. Oke. Penampang yang paralel dengan penampang mid sagital disebut juga parasagital atau hanya sagital saja. Penampang sagital pada garis tengah tubuh disebut penampang mid sagital. Penampang lainnya disebut penampang oblik yang membagi tubuh dengan sudut tertentu ya. Jadi ada. Nah, untuk terminologi arah pada tubuhnya, terminologi arah dalam tubuh dijelaskan secara singkat dan jelas karena kebanyakan bersifat relatif ya. Oke, ini sudah nih kan pelajaran di 3 nih ya. Kita lanjut aja ya. Nah, kita regio wilayah tubuh manusia dibagi menjadi 2 bagian utama, yakni bagian aksial yang sumbu poros, bagian aksial termasuk nah ini kepala, leher, batang tubuh yang merupakan sumbu utama tubuh. Kemudian apendibular, anggota badan, tungkai atas, bawah, anggota badan merupakan bagian apendikular. Oke, rongga dan selaput tubuh. Nah, ini bagian posterior tubuh terdapat 2 rongga, yaitu rongga kranium adalah rongga yang membentuk kranium dan merupakan rumah dari otak ya. Ini di sini berupa rongga ya. Kemudian saluran pada vertebrae, rongga yang dibentuk oleh setiap ruas tulang vertebrae. Pada kolumna vertebrae berisi sumsum tulang nih ya. Dan ada lagi di sini rongga yang ketiga, rongga torak ya. Kemudian ada rongga, di sini rongga perut, dan yang terakhir rongga panggul ya. Jadi ada rongga tengkorak, rongga tulang belakang, rongga dada, kemudian rongga perut, dan rongga panggul. Oke. Rongga dan membran tubuh itu kan lapisan, selaput ya. Jadi bagian medial dari dalam rongga torak yang disebut dengan mediastinum ya. Nah, mediastinum itu berisi jantung ya. Kemudian ada timus, ada esophagus, ada trachea dan pembuluh darah utama yang berhubungan dengan jantung. Nah, di dalam mediastinum jantung disambungi oleh 2 lapisan membran ya yang disebut dengan perikardium. Nah, rongga torak ya, kita lihat bagian kanan dan bagian kiri ya, bagian kanan dan bagian kiri. Nah, ini toraknya berisi paru-paru yang disambungi oleh 2 lapisan membran yang disebut pleura ya. Jadi ada pleuranya, pleura visceral dan pleura parietal. Visceral yang bagian dalam ya, bagian parietal bagian luar. Nah, jadi lapisan luar adalah pleura parietal ya, berada pada permukaan internal dari dinding torak. Kemudian lapisan dalam adalah pleura visceral yang menyelubungi
permukaan eksternal dari paru-paru. Nah, terdapat rongga yang sempit antara pleura tersebut yang disebut dengan rongga pleura. Kemudian rongga abdominopelvis ya, abdomen dan pelvis ya, kan ini dia satu apa istilahnya, satu bagian ya. Nah, rongga abdominopelvis ini terdiri dari rongga abdomen dan rongga pelvis. Peritoneum ya, adalah membran yang menyelubungi rongga abdomen dan rongga pelvis ya. Jadi sepanjang abdomen dan pelvis itu ada peritoneum ya, rongga peritoneum. Oke, ya. Nah itu yang berkaitan dengan sebentar. Pokok-pokok bahasan yang nantinya kita akan bahas ya. Jadi pada pertemuan kedua nanti kita akan bahas masuk ke langsung ke otak ya, kepala dan otak ya. Nah untuk sementara saya cukupkan dulu ya perkuliahan pengantar ya, sekarang udah jam 2 ya. Nanti teman-teman jangan lupa untuk absen ya, dan saya akan kirimkan bahan-bahannya semua itu melalui WA group ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan atau silakan nanti teman-teman bisa berbagi juga ya. Kan di lapangan ya, ada pengalaman-pengalaman di lapangan, silakan ya. Jadi nanti kita diskusi. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan screenshot ya. Absen teman-teman semua, dipersilakan di on kameranya dengan wajah yang terbaiknya, senyum. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka. Ya. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.